Jadi perhatikan pada 5 hal ini sebelum datang 5 perkara kepada kita. Yang pertama, usahakanlah 5 hal sebelum 5 perkara. Jadi perhatikan pada 5 hal ini sebelum datang 5 perkara kepada kita. Yang pertama, syababaka qabla haramik. Masa mudanya kamu sebelum datang masa tua kamu. Ini nasihat bagi yang pemuda-pemuda. Kata Rasulullah SAW di sini nasihat indah. Persiapkan, gunakanlah masa muda kamu sebelum datang masa tua kamu. Jangan kita beramal soleh itu nunggu tua. Nanti Ustadz, saya kalau sudah tua, sudah usia 60 tahunan, baru saya mau datang ke masjid. Nanti Ustadz, saya kalau sudah umur 60 tahunan atau 70 tahunan, saya istiqomah setiap hari baca Al-Quran. Kalau kita masih muda, kita masih kuat. Kita jalan kuat, ke masjid kuat. Kita baca Al-Quran kuat. Kita duduk lama baca Al-Quran, zikir. Mau zikirnya sholawat 1000, 10.000 kuat, masih muda. Jalan ke masjid kuat. Dakwah mungkin menyampaikan ilmu kuat, masih muda. Kalau nunggu tua, tenaganya sudah lain, sudah kendor. Kalau masih muda bisa baca Al-Quran 5 juz, 10 juz. Bisa sholat ke masjid, bisa sholat, mungkin sholat sunnah bisa 10-20 rakaat. Kalau sudah tua barangkali maaf, kadang-kadang sudah nyongronyo, sakit tengah, samurat. Wasihata qabla sagomik, dan sehat masa sehatnya kamu sebelum datang masa sakitnya kamu. Mumpung masih sehat, kita gunakan perbanyak amal soleh. Untuk silaturahmi, untuk birrul walidain, untuk hadir majelis ilmu. Jangan maaf nunggu sudah stroke, sudah sakit asam urat, sudah sakit macam-macam, tidak bisa sudah hadir majelis taklim. Jalan susah, duduk tidak bisa. Ya Allah, coba saya sehat, saya berangkat. Kenapa masa sehatnya tidak digunakan untuk berangkat? Saya masa sehatnya, saya rajin kerja. Supaya saya tidak susah masa tuanya. Akhirnya tidak sampai kaya, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Atau berhasil dapat 1M, 2M, ternyata yang menikmati orang lain. Memangnya kita dikubur kita bawa 1M, 2M itu. Yang kita bawa hanya kain kafan. Subhanallah, kain kafan yang dibawa, yang disiapkan kulkas, TV, rumah. Disiapkan semua, kain kafannya tidak disiapkan, padahal yang dibawa kain kafan. Apa selain kafan yang kita bawa? Amalan solehan. Sholatnya kita, qiraatul Qur'annya kita, dzikirnya kita, hadir majelis ilmunya kita. Ini yang akan kita bawa menghadap kepada Allah. Ini yang akan bisa menerangi alam kuburnya kita. Wa faragaka qabla syuglik, dan masa kosongnya kamu sebelum sangat sibuknya kamu. Nah, kita ini alhamdulillah syukur sama Allah. Yang bagian tokonya masih satu, alhamdulillah. Sawahnya masih satu petak, ya alhamdulillah. Yang hartanya kepepet, alhamdulillah. Ternyata dengan hikmah harta kita yang kepepet ini, yang sedikit, yang pas-pasan uangnya, alhamdulillah membuat kita sempat hadir majelis ilmu, membuat kita sempat hadir ke masjid, membuat kita sempat hadir sholat 5 waktu, bahkan menambahi sholat sunnah, bisa birrul walidain, bisa silaturahmi. Dan potongan kita ini kalau misalkan
usahanya satu saja, kadang sholatnya sudah, jaga 5 waktunya sudah sulit, kadang-kadang tidak berjamaah. Apalagi kalau tokonya 10, bagaimana kira-kira? Mungkin mulai pagi pegang kalkulator, siang pegang kalkulator, malam mau tidur masih mikir untungnya berapa ya. Belum mikir hutangnya, ini mikir untungnya ini. Mikir hutangnya lagi, tidak bisa tidur. Pagi, siang, malam, dunia. Akhirnya sibuk, tidak sempat sholat. Ketemu Ustadz, ayo monggo hadir. Sibuk Ustadz, masa sibuk. Ayo ada waktu luang, gunakan sebelum masa sibuknya kamu. Waginaka qabla fakrik. Dan gunakanlah masa kayanya kamu sebelum miskinnya kamu. Kita itu kalau punya harta banyak, lebih melimpah ruah, gunakan perbanyak sedekah. Zakat, wajib zakat, jangan dilupakan zakatnya. Kemudian perbanyak, tambahi dengan sedekah-sedekah. Sedekah itu jangan setahun satu kali. Sedekah itu setiap hari. Kalau sedekah itu setahun sekali, namanya itu berarti pengiritan. Tunggu Ramadan, Idul Fitri baru sedekah. Ini namanya pengiritan. Banyak hartanya. Kalau dapat gajinya, dapat uangnya, dapat rezekinya, Idul Fitri aja sedekahnya Idul Fitri tidak apa-apa. Dapat rezekinya setiap hari. Sedekahnya setahun sekali, subhanallah. Itu pun masih dikurang-kurangi barangkali. Ngasih dengan uang yang baru, ditukar yang kecil-kecil uangnya. Sedekahnya masih hitungan lagi. Padahal bal yasdad, orang itu kalau bersedekah makin bertambah uangnya, bahkan makin bertambah uangnya, bukan berkurang. Tidak ada ceritanya orang miskin gara-gara banyak sedekah itu. Kalau sedekah itu kalau bisa setiap hari. Setiap hari berapa kali? 4 kali. Sedekah itu setiap hari 4 kali. Lihat ayat Al-Quran. Alladzina yunfikuna amwalahum bil-laili wan nahar sirran wa alaniyah. Falahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Orang-orang yang menginfakkan hartanya di waktu malam dan siang dengan cara sir dan terang-terangan, bagi mereka pahala yang sangat besar di sisi Allah. Wala khaufun alaihim wala hum yahzanun, tidaklah ada rasa khawatir dan takut bagi mereka. Pahala yang sangat besar. Jadi sedekah itu ternyata setiap hari 4 kali. Jahar, terang-terangan, sir, waktu pagi atau siang dan malam. Kita berapa kali setiap hari sedekah? Saya Ustadz belum kaya mau sedekah. Sedekah tidak nunggu kaya, apa mampunya kita. 1.000 ya sedekah, 2.000 ya sedekah. Kemampuannya kita berapa? Beli permen, ngasih anak-anak kecil itu juga sedekah. Tapi usahakan setiap hari sedekah. Dan berpagi-pagilah dalam sedekah. Karena bala la yatakhattas sedekah. Karena bala itu tidak akan bisa melangkai daripada orang yang bersedekah. Wahayata qabla mautik, dan masa hidupnya kamu sebelum masa matinya kamu. Ini terakhir sudah. Masa hidupnya kamu sebelum masa matinya kamu, meninggalnya kita. Ini terakhir. Kalau sudah lewat masa mudanya, lewat masa sehatnya, lewat masa kosongnya waktunya, lewat masa kayanya, sudah terakhir, sudah sakit, sudah umur tua, sudah sibuk, sudah banyak lewat umurnya, sudah mungkin hartanya sudah mungkin bangkrut, sudah buat bangun rumah, gedung-gedung sudah banyak. Terakhir sudah, tinggal gunakan masa hidupnya kamu sebelum masa matinya kamu. Yang terakhir itu kamu gunakan untuk apa? Masa hidupnya kamu sebelum masa matinya kamu. Perbanyak istighfar, taubat, perbanyak salawat teratas Nabi Muhammad SAW. Kita mohon kepada Allah syafaatnya Rasulullah SAW. Kita berbanyak qiraatul Quran, kita berbanyak amal sedekah, amal-amal soleh
dan perbanyak taubat karena kita masih mempunyai masa hidup sebelum masa matinya kita. Ingat, ba'dal maut, alam barzakh, alam akhirat, daru jaza, adalah tempat pembalasan, tempat menerima pahala atau tempat pembalasan dosa. Tapi adapun dunia, daru amal, adalah tempatnya kita beramal. Oleh karena itu, gunakan masa hidupnya kamu mumpung masih hidup. Tambahi amal-amal soleh untuk tambah derajat atau untuk menambahkan pahala di sisi Allah SWT. Karena kalau sudah meninggal dunia, sudah tidak bisa lagi seseorang menambah amal-amalnya.